Ya, sebelum kita lanjutkan videonya, silakan tekan dulu like, subscribe, dan loncengnya supaya kalian bisa dapat update terus jika ada video-video terbaru. Kali ini saya akan tunjukkan bagaimana kita melakukan scanning di area fasilitas tambang bawah tanah. Kebetulan kita sedang melakukan scanning untuk konveyor. Inilah gambaran kondisi tambang bawah tanah. Sebagian basah seperti ini, ada juga bagian-bagian yang kering. Visualisasinya seperti ini ya, tambang bawah tanah. Ini cukup, fasilitasnya cukup bagus ya. Ini adalah profil alat scanner yang digunakan. Ini mereknya Warung ya. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, silahkan like dan subscribe supaya channel ini tetap terus berkembang. Oke, ini kembali ke gambaran tambang bawah tanah. Kondisi dinding bawah tanah ini, kalau kita lihat yang kotak hitam putih itu ada namanya checkerboard ya. Namanya checkerboard itu digunakan sebagai target pada saat nanti melakukan registrasi hasil scanning. Kemudian ada juga yang bola-bola warna putih, bola hitam, bola putih itu juga itu namanya spare, nanti digunakan untuk menggabungkan data-data dari hasil scanning biar dia berdiri alat. Minimal harus ada overlap antara depan dan kiri, depan dan belakang ya maksudnya. Maksudnya sekarang kita scan di sini, kemudian scan berikutnya itu harus ada overlap, minimal ada 3 spare atau checkerboard yang ada supaya kualitasnya tetap terjaga ya. Itu ada rekan kita itu yang sedang melakukan setup alat scanning di sana. Nah, kondisi basah ini juga mempengaruhi data-datanya ya, karena laser scanning menggunakan laser dan dia kalau terkena air dia akan tembus, artinya sinyal lasernya tidak kembali lagi ke alat, sehingga nanti akan ada blank di posisi-posisi berair kalau airnya bening seperti ini. Tapi kalau airnya nanti agak keruh, dia bisa kembali, tapi biasanya terjadi overshoot, jadi objeknya menjadi lebih jauh dibandingkan dengan aktualnya. Itu juga masalah yang teman-teman harus pahami. Ini kita melakukan scanning untuk fasilitas konveyor. Nah, itu ada support konveyor, roller, dan ini kebetulan konveyor disupport dari dinding ya, dinding kiri dan kanan. Ini kembali ini spare-nya. Semakin banyak spare yang digunakan akan semakin fleksibel kita melakukan scanning, karena target di depan akan menjadi lebih banyak dan penempatan alat akan semakin fleksibel juga. Diperlukan ya paling tidak 2 orang lah untuk melakukan scanning seperti ini. Satu untuk operasional scanning, kemudian satu untuk memindahkan target-target, dan juga kalau hasil scanningnya akan dilakukan georeference, perlu juga beberapa checkerboard ditembak posisinya ya, posisinya, jadi northing, easting, dan elevasinya, sehingga nanti bisa di georeference koordinatnya. Nah, ini koordinatnya lagi berjalan pada saat kita melakukan scanning. Ini juga mempengaruhi hasil datanya ya. Nanti akan konveyornya ini akan bergelombang. Nah, buat teman-teman yang baru ataupun yang sudah berkecimpung di dunia scanning ya, jangan lupa, jadi kalau kita melakukan scanning bersamaan dengan pengoperasian total setting kan selalu memerlukan target prisma. Nah, itu jangan sampai prismanya itu menghadap ke arah scanning. Nanti karena fungsi prisma adalah memperkuat sinyal, begitu sinyalnya masuk ke yang sinyal yang dipancarkan oleh laser scanning masuk kembali ke
hasil scanning itu sebenarnya menjadi sangat kuat dan itu bisa merusak electronical portnya yang ada di scanner ini. Nah ini scanningnya sudah bergerak berputar ya, itu setelah selesai melakukan pengambilan data. Kebetulan ini kita melakukan scanning tidak ambil image-nya ya, jadi nanti hasil scanningnya adalah basicnya hitam putih, tetapi ya baik walaupun dia hitam putih masih bisa dianalisis dengan nanti hasil scanningnya atau point cloud-nya kita lihat, kita ubah terus ini menjadi normal by elevation atau by layernya. Nah ini objek-objek yang kita scan ya, walaupun gelap seperti ini tidak menjadi masalah ya buat laser scanner, nanti semua objeknya tetap terekam. Di dalam itu ada fully conveyor, itu juga akan kita capture dan kita modelkan. Nanti berikutnya masalah pengolahan datanya akan saya buatkan video tersendiri untuk mengolah data. Nanti juga akan saya cuplikan datanya dari hasil scanning. Nah itu saya berikan lampu sedikit untuk fully conveyornya, detail seperti ini ya, box kemudian kolom-kolom, itu sangat detail hasilnya. Mungkin ini. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like ya dan subscribe video ini supaya saya bisa terus membuat video-video selanjutnya. Sekarang kita akan melihat hasil scanning yang dilakukan tadi. Di depan kita sudah melihat bagaimana ada proses scanning di lapangan dalam kondisi yang cukup basah ya. Jadi area ini bisa saya bilang dikategorikan yang cukup lumayan ekstrim ya, konveyornya berjalan, kemudian kita melakukan scanning di bawahnya dengan banyak kotoran ya. Konveyor itu kalau berjalan dia akan membawa kotoran dan banyak sekali yang jatuh. Kemudian areanya juga sangat basah yang dimana di beberapa tempat tertentu air turun secara terus menerus ya, dengan volume yang cukup besar. Nah, saya tidak di sini saya tidak membahas bagaimana melakukan registrasi atau penggabungan data-data dari setiap berdiri alat. Ini kebetulan saya sudah lakukan processingnya, registrasi ya, biar processing untuk menggabungkan point cloud itu kita namakan registrasi. Kebetulan saya hanya menggunakan koordinat. Ini koordinatnya sudah global ya. Jadi sekarang kita bisa melihat di sini yang memanjang di sini. Ini adalah terowongan dari ujung sini sampai ujung sini adalah terowongan. Kemudian objek-objek yang tertangkap oleh scanner ada di dalam. Nah ini terowongannya kita lihat dari sisi luar ya, dari sisi luar. Nah kita juga bisa melihat dari sisi dalamnya. Kita tinggal zoom saja seperti ini. Nanti kita masuk ke dalam terowongannya. Seperti ini. Nah kebetulan kita melakukan scanning dengan hitam putih saja ya, tidak mengambil image-nya. Jadi hasilnya seperti ini, point cloud-nya. Ini terdiri dari jutaan titik yang kecil, tapi karena banyaknya bisa mewujudkan objek 3 dimensi seperti ini. Ya, ini masing-masing individual mempunyai titik-titik seperti ini contohnya. Nah, ini titik-titiknya sangat banyak dengan kerapatan yang sangat rapat sehingga membentuk objek 3 dimensi. Untuk interpretasi dengan warna seperti ini akan agak sulit ya. Jadi warnanya kita bisa ganti definisinya, misalnya kalau kita teman-teman, sebelumnya teman-teman bisa lihat di sebelah kiri sini saya menggunakan software Autodesk Recap Pro. Nah kita coba
ubah. Ini warnanya RGB. RGB karena pada saat pengambilan data di lapangan tidak dilakukan dengan pengambilan colornya atau image-nya, maka hasilnya seperti ini RGB-nya. Ini akan sesuai dengan layar kalau kita masukkan atau insertkan di AutoCAD, akan sesuai dengan warna layarnya. Nah, kita akan coba rubah ya. Kita bisa definisikan objek point cloud ini by elevation, artinya nanti ada perubahan warna yang gradasi dari bawah ke atas. Nah, seperti ini. Ya, warna muda di sini adalah elevasi yang paling rendah, kemudian ke atas semakin tua. Biru tua ini adalah elevasi tertinggi. Teman-teman bisa lihat di sini ada biru tua, di sini juga ada biru tua. Kenapa? Nah, kita bisa lihat seperti ini. Klik ya. Nah, ini conveyornya sloping, jadi di sini paling tinggi, tapi warna ini ada apa istilahnya cendolan ke atas, makanya warnanya biru tua. Dan di sini warnanya biru tua karena ini sloping ya, semakin ke sana conveyornya semakin tinggi. Kira-kira begitu. Kemudian ada juga definisi warna yang lain. Kita bisa ubah by intensity atau intensitas. Intensitasnya seperti ini. Kalau kita masuk ke dalam, jadinya seperti ini. Biasanya masing-masing objek akan dibedakan warnanya dengan intensitas ini. Seperti ini, ya. Ini real colornya adalah warnanya kuning dan hitam. Kuning dan hitam. Nah, yang warna apa ini? Purple ini adalah yang hitam, yang ini adalah yang kuning. Itu dibedakan. Kemudian ada dua lagi. Nah, definisi colornya ini dengan normal. Nah, ini biasanya yang banyak digunakan untuk interpretasi ya, karena warnanya sangat bagus. Dan kemudian salah satu contoh saya kasih contoh yang seperti ini. Nah, antara face yang sebelah sini dan face sebelah sini diberi warna yang berbeda, sehingga kita mudah sekali mengidentifikasi sudutnya. Misalnya akan kelihatan sekali seperti ini sudutnya. Demikian juga ini. Nah, face ini dengan face ini warnanya berbeda. Sehingga untuk kolom juga mudah. Nah, ini kalau saya putar ini warnanya akan berbeda. Akan berbeda. Di sini berbeda. Oke. Kemudian walaupun saya pada saat scanning tidak melakukan pengambilan data colornya, tapi kita bisa juga melihat image-nya dalam bentuk black and white. Kita coba klik di sini. Walaupun hitam putih, image-nya cukup jelas. Nah, teman-teman bisa melihat seperti ini. Ini kayak seperti foto zaman dulu ya. Image-nya sangat jelas. Jadi, teman-teman bisa lihat ini ya. Conveyor itu umumnya atau seharusnya lurus dengan grid tertentu. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, ini melengkung tarik ke atas. Tapi jangan salah, ini bukan conveyornya, ini adalah couple tray. Stringernya inilah yang paling utama ya. Ini kita lihat dari sisi sini. Kita akan coba melihat dari sisi sini seberapa detail ya. Karena ini adalah pulley ya. Pulley conveyor ini asnya ini atau shaftnya. Di dalamnya adalah pulley. Seberapa detail dia bisa melihat pulinya. Nah, teman-teman bisa lihat. Padahal ini kalau dalam kondisi sebenarnya gelap sekali, tidak bisa dilihat. Tetapi dalam image-nya laser scanner ini bisa teman-teman lihat di sini. Ya, dengan sangat jelas. Kemudian saya coba pergi ke sana. Nah, bola-bola ini ya, kalau kita klik, nanti view-nya akan berpindah ke bola tersebut. Nah, bola ini apa? Bola ini adalah tempat berdiri alat atau aksis tempat berdiri alatnya. Alat scanner. Kita akan klik pindah ke sana. Dari sisi sebelahnya. Nah, ini juga cukup jelas.
sehingga nanti bisa dibuatkan modelnya. Ya, datanya bisa digunakan oleh engineer nanti. Nah, untuk beralih, selain klik bola-bola yang dari sini, kita juga bisa klik bola-bola yang dari sini, otomatis akan bergeser langsung ke arah sana. Nah, ini lokasinya seperti ini. Nah, jadi buat teman-teman yang belum banyak berkecimpung dalam 3D scanning ya, laser itu tidak akan dipantulkan kembali ke alat pada objek-objek yang satu mengkilat, kedua hitam, yang ketiga air ya. Nah saat ini kita juga melakukan scanning di area basah sehingga banyak sekali air. Nah teman-teman bisa lihat ini hitam semua dan ini blank ya. Kalau airnya jernih dia sama sekali tidak akan kembali. Jadi tidak ada datanya di area-area yang gelap ini. Tidak ada point cloud-nya. Teman-teman bisa lihat nih di sini. Nah bolong ya, point cloud-nya tidak ada di sini. Seperti ini kira-kira ya gambarannya. Jadi operator scanner juga harus jeli melihat kondisi seperti ini dan triknya apa supaya datanya cukup representatif. Ya. Saya kembalikan seperti ini. Nah ini akan blank. Tetapi kalau airnya keruh, biasanya masih ada objek yang bisa kembali. Tetapi jaraknya atau posisinya tidak benar. Biasanya overshoot. Kenapa overshoot atau jaraknya lebih jauh? Karena dia akan melewati air dulu yang dia punya hambatan. Kemudian ketemu objek yang misalnya kalau dia keruh, lumpur ya. Lumpur dia bisa memantulkan tapi ada pelambatan untuk memantulkan tersebut. Oleh karena itu dihitung akhirnya jaraknya menjadi lebih jauh. Contohnya seperti apa? Dan ini sudah di filter ya, tadi tak muncul, tapi mungkin ada, masih ada. Nah, contohnya seperti ini, ya. Contohnya seperti ini adalah yang bagian-bagian overshoot ya. Jadi dia kena air, tapi objeknya keruh, dia menjadi lebih jauh, sedangkan Flores sebenarnya adalah di sini. Gambarnya seperti itu. Software Recap Pro ini fungsinya sangat basic sebenarnya, lebih banyak ke registrasi, tapi untuk analisa sangat kurang. Tapi untuk dimensioning kita bisa menggunakan ini, dimensioning kayak gini untuk muncul dimensinya. Jadi dimensinya 3 dimensi. Kalau yang ini adalah garis lurus dari titik yang sebelah sini ke titik sana. Tapi kalau kita begini lagi, ada dimensi-dimensi lain yang muncul, yaitu dimensi yang 3 dimensi ya garisnya. Kemudian kita juga bisa kasih marker ya, marker. Oke. Nah ini kasih marker, kemudian kasih node di objek-objek yang tertentu. Walaupun di sini kita bisa memberikan di image kan ini, memberikan dimensi di sini, melakukan pengukuran sederhana seperti itu. Nah, untuk analisis biasanya diperlukan software dari pihak ketiga setelah dilakukan registrasi dan filtering. Ya. Apa yang dimaksud filtering? Filtering itu membuang objek-objek yang tidak diperlukan. Nah, contohnya ini, pada saat scanning ada orang lewat ini. Ya. Jadi objek ini kan tidak diperlukan. Bagaimana caranya menghilangkan? Nah, kita ini select, ini kita blok, kemudian kita klik seperti ini. Nah, objek ini kan tidak perlu kalau orang. Blok lagi, delete. Nah, dia hilang. Nah, kita bisa uncrop lagi. Objek yang tidak kita perlukan sudah hilang. Tersisa objek-objek yang kita perlukan saja. Nah, terkadang banyak sekali objek yang mengganggu ya. Misalnya kita akan melakukan aspek terowongan atau menggambar terowongan ini. Nah,
Tapi kan banyak sekali objek yang mengganggu, termasuk kalau kita hanya akan mengambil terowongannya, termasuk fasilitas konveyor ini kan mengganggu. Tapi itu juga tidak perlu khawatir ya. Kita tinggal di area mana yang kita mau filter datanya, kita select seperti itu, kemudian kita klik seperti ini, kita putar ya. Kita misalnya ini saya perlu di oke. Contohnya begini misalnya ya, teman-teman bisa melakukan filtering yang lebih detail ya. Kalau ini ya hanya sekitar saja sebagai contoh, nggak terlalu akurat. Contoh bagaimana filtering ya. Kita pilih, kita klik, kemudian yang tersisa hanya terowongan. Kemudian kita bisa ekspor ke software pihak ketiga yang bisa dilakukan analisis dengan menggunakan point cloud yang sudah diproduksi ini. Untuk mengembalikan lagi, kita tinggal klik ini, semuanya akan kembali. Oke teman-teman, kira-kira itu ya, pengenalan ini, pengenalan aja sebenarnya, basic data yang dihasilkan dari 3D laser scanner. Oke, saya akan duplex dulu ya di tempat struktur yang agak kompleks. Saya klik di sini. Data select ya. Oke, dari situ saya bisa klik ini, maka tinggal tersisa objek yang ini aja. Kira-kira begitu ya prosesnya. Tidak sulit. Hanya diperlukan pembiasaan. Oke lagi. Kalau point cloud-nya cukup banyak, dia prosesnya agak memakan waktu juga. Ya. Nah, sekarang tersisa hanya objek saja. Objeknya saja yang diperlukan. Nah, dari sini, data ini ya, kenapa saya menggunakan software Autodesk Recap? Karena ini pemiliknya atau keluarganya Autodesk, sehingga datanya begitu diekspor langsung bisa diolah dengan menggunakan software AutoCAD. AutoCAD yang digunakan minimal pakai tahun 2016 dan perlu prosesor yang cukup, minimal 32 ya memorinya. Kemudian VGA cardnya juga harus support yang cukup bagus, karena kalau tidak bagus maka loading datanya akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, seperti ini ya. Dengan software AutoCAD misalnya, kita akan menggambar box ini, cover ini itu akan sangat mudah. Nanti kita tinggal tentukan face sebelah sini, face sebelah sini, sudah otomatis nanti garis di sini akan terbentuk. Nah, data-data ini untuk dasar pembuatan objek 3 dimensi sangat bagus ya, sangat detail. Bayangkan saja jika teman-teman melakukan survei dengan panjang ini, yang tercapture ini kira-kira panjangnya sekitar 200 meter ya, dari ujung sini dengan ujung sini. Nah, dengan metode konvensional misalnya menggunakan total session, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengcapture semua data-data tersebut, kemudian seberapa detail yang bisa dihasilkan. Tentu tidak bisa sedetail ini. Engineer akan jauh lebih mudah menggunakan data ini dibandingkan data-data yang masih diambil secara konvensional. Kita coba lagi. Nah, sangat detail ya. Kalau saya mau lihat objeknya ya saya klik di sini, akan ada image-nya. Walaupun ini hitam putih tapi kan cukup jelas. Nah, seperti ini image-nya.
Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Nanti kita sambung lagi dengan apa namanya, dengan topik lain, masih seputaran laser scanner. Nanti saya akan tampilkan atau saya akan buatkan video untuk fasilitas yang lain ya, scanning fasilitas yang lain. Cukup banyak fasilitas-fasilitas yang sudah dilakukan scanning, dan itu bisa dijadikan contoh-contoh buat teman-teman yang ingin mengenal lebih jauh tentang laser scanner. Oke, jangan lupa like dan subscribe jika Anda menyukai video ini. Terima kasih.